Baik, saudara-saudara, yang berikutnya adalah kita membahas tentang senyawa kimia di alam, terutama yang nanti menjadi polutan. Ya, jadi beberapa senyawa itu nanti bisa menjadi polutan atau apa yang bisa menjadi polutan di alam, gitu ya, dari senyawa kimia. Seperti yang saya jelaskan beberapa waktu lalu ya, bahwa kita tidak bisa lepas dari bahan kimia. Jadi makanya kalau ada pendapat kita harus menghindari bahan kimia, itu saya kira tidak betul ya, karena bahan kimia itu ada dimanapun. Saudara lihat di sini ya, baik itu yang merusak atau yang tidak merusak. Kita bangun tidur sudah melihat bahan kimia. Kita bernafas menghirup bahan kimia. Kita minum berarti memasukkan bahan kimia. Kita makan masukkan bahan kimia ke tubuh. Kita berpakaian ini bahan kimia yang dipakai, ya, baik yang alamiah maupun yang sintetik. Ya. Dan semuanya itu sebenarnya terjadi atau didesain seimbang. Ya, jadi misalkan air harus berapa banyak yang di atmosfer, ya, kemudian berapa banyak yang jadi mendung, berapa banyak yang turun jadi hujan, berapa banyak yang tersimpan di tanah, berapa banyak yang harus mengalir di permukaan, ya, berapa banyak harus kembali ke laut, sehingga kadar garam di sana tetap terjaga, ya, tidak drastis naik atau tidak menjadi turun, ya. Itu sudah didesain seimbang, ya. Tumbuh-tumbuhan juga sudah didesain seimbang, berapa banyak yang harus diambil di tanah, berapa banyak yang harus tersedia di tanah, unsur-unsur hara itu juga sudah seimbang. Ya. Kemudian berapa banyak CO2 yang dilepaskan oleh makhluk hidup yang bernafas, dan berapa banyak yang diserap oleh tumbuhan, itu juga sebenarnya sudah seimbang. Ya. Nah, yang jadi problem adalah, kemarin yang saya sebutkan ada antropogenik itu, ada antrosfer, ya. Ada manusia yang karena kebutuhannya, maka dia mengeksploitasi alam. Dan seringkali lupa bahwa ekspektasinya yang berlebihan itu bisa merusak atau sangat menggeser kesetimbangan alam. Ya. Makanya nanti menjadi polutan itu. Di polutan itu sebenarnya adalah perubahan yang tidak diinginkan, baik secara fisik, kimia, atau karakteristik biologi. Ya. Jadi perubahan karakter fisik, kimia, maupun biologi dari komponen-komponen di lingkungan. Ya. Jadi makanya kalau sudah 3 ini, secara fisik misalkan suhunya berubah, ya, iklimnya berubah, kemudian kelembapan berubah, dan macam-macam ya, sumber cahayanya berubah, atau tingkat keterangan ya optik berubah, itu juga termasuk sudah pencemar. Makanya kadang-kadang kalau ada debu terlalu tinggi atau asap terlalu tebal itu secara visibilitas itu sudah dinyatakan tercemar karena dia merusak atau merubah kesetimbangan penyinaran. Ya. Bahan kimia apalagi, ya. Harusnya tidak ada logam berat di air, ada logam berat. Harusnya tidak ada bahan organik di air yang terlalu tinggi, ada bahan organik. Harusnya tidak ada racun yang masuk di air, banyak pestisida yang masuk. Ini juga berarti merubah komposisi kimia. Biologi juga berubah, ya. Barangkali biasanya di situ banyak ikan, karena banyak zat kimia yang masuk, zat kimia berbahaya, maka ikannya menjadi punah misalkan, atau ikannya menjadi banyak yang mati. Kemudian banyak tanaman-tanaman yang tahan pencemar itu menjadi subur. Sementara tanaman yang tidak tahan itu mati. Itu juga berarti karakteristik yang berubah. Ya. Ada faktor penyakit yang sangat mudah untuk tumbuh, dan ada bakteri baik yang tidak kuat misalkan. Itu juga menjadi indikator bahwa itu tercemar. Ya. Nah, polutan itu sendiri adalah material atau substans, ya, atau zat yang dilepaskan ke lingkungan karena aktivitas manusia. Sebenarnya saya setuju dengan ini saja, sudah tidak usah pakai natural process, ya, karena natural process itu tidak mencemari. Ya. Natural process itu hanya respon untuk kesetimbangan. Ya. Jadi sebenarnya namanya pencemar ya karena aktivitas manusia, makanya yang dikelola itu yang manusianya. Ya. Natural proses itu untuk kesetimbangan. Contoh misalnya gunung berapi mengeluarkan SO2, ya, itu juga akan penting untuk menjaga keasaman atmosfer misalkan. Ya. Kemudian melepaskan material itu juga penting untuk menjaga kesuburan tanah misalkan. Ya. Tapi manusia kan tidak bisa mendesain itu. Ya. Tapi ini konsensus dunia ya, namanya pencemar itu boleh
human activity maupun natural process. Tetapi dia harus yang berimpact pada organisme hidup, ya. Tapi itu hanya definisi, ya. Yang penting bahwa kalau bahasa kimia itu adalah terjadi pergeseran kesetimbangan kimia, ya, atau fisika atau biologi di sana. Itu yang akibat dari banyaknya substansi atau zat yang tidak diperlukan di environment yang kita lepaskan. Makanya pencemar ada nanti dibagi menjadi soil kontaminan, air pollution, water pollution. Ya. Kalau yang di fisika ada noise dan getaran itu, jadi energy pollution, ada radioaktif kontaminan, ada light pollution, ya. Jadi ada cahaya. Jadi kalau tiba-tiba redup, ya, siang hari kok redup, itu berarti udaranya sedang tercemar. Gitu. Atau harusnya berwarna jernih menjadi agak coklat keabu-abuan, itu juga menjadi tercemar. Ya, jadi ini, ya, beda material yang dimasukkan atau faktor yang dia punyai, maka akan memberikan efek yang berbeda. Ya. Nah, di sana ada istilah toksik. Toksik itu adalah zat atau apapun lah, zat, kemudian kondisi, atau boleh kimia, boleh biologi, boleh fisika, yang menyebabkan kegagalan atau kerusakan reaksi biologis, ya, atau merubah, ya, atau mengganggu reaksi biologi, reaksi biokimia dalam tubuh. Ini berarti toksik. Kalau zat itu tidak mengganggu, maka dia tidak toksik. Ya. Maka nanti ada beberapa zat itu tidak toksik, tapi dia berbahaya. Kalau toksik, jelas efeknya langsung mengganggu proses biokimia. Ya. Contohnya ada yang kimia, ada yang fisika, dan biologi. Ya. Jadi ada pestisida di sana. Ada kalau fisika ada temperatur yang naik, ada ionisasi, ada radiasi, dan sebagainya. Kalau biologi biasanya ada bakteri, ada virus, jamur, yang itu tidak diperlukan dalam kehidupan organisme hidup, ya. Atau kalau terlalu banyak mengganggu. Nah, itu biasanya ini. Ya makanya kalau sekarang ada perang biologi lah itu, ya. Orang-orang menyebar bakteri, virus itu, ya ini termasuk pencemar sebenarnya. Secara kimia itu ada beberapa zat digolongkan, ya, yang termasuk dangers atau hazard, ya. Ada oxidizing agent, ada yang iritan. Jadi ini zat-zat pengoksidasi, zat terkuat biasanya seperti H2O2, ya, dan sebagainya. Ada yang iritan, ada yang flammable, ada yang toxic, harmful, eksplosif, korosif, dan sebagainya. Ya, ini harus dikenali, ya. Apalagi nanti kalau saudara berkesempatan masuk lab, jangan mudah-mudah menggunakan bahan kimia. Lihat dulu tandanya di botolnya. Kalau dia oxidizing agent, ya maka tangani, siapkan reduktor. Ya, kalau ada sesuatu tumpah atau apa, ya disiram dengan reduktor ya dulu. Perbaikan. Kalau iritan, ya hati-hati pakai pengaman yang baik. Flammable berarti jangan didekatkan dengan sumber api. Kalau toksik, hati-hati, jangan kena kulit, jangan kena mata, jangan dihirup, jangan diminum, dan sebagainya. Kalau harmful for environment, itu artinya jangan mudah-mudah untuk dibuang ke lingkungan, ya, karena ini berbahaya untuk lingkungan. Eksplosif, itu dijaga suhunya, jaga kekeringannya, jangan dekat-dekat dengan api, karena dia bisa meledak. Ya, atau dilihat dia eksplosif dengan apa, ya. Jadi jangan dekatkan dengan zat yang nanti saling bereaksi dan meledak. Kalau korosif juga sama, ya. Jadi intinya bahwa saudara harus siap dengan APD, alat pelindung diri, ya, atau dengan metode yang baik. Jadi di lab itu kalau saudara kenal itu tidak ada masalah. Ya. Biasanya terjadi kerusakan itu atau terjadi kecelakaan karena tidak mengenali apa yang akan digunakan. Jadi kalau kenal dengan baik, tahu cara menggunakannya, tahu cara pengamanannya, tidak ada masalah ini, ya. Jadi nanti makanya di praktikum pertama itu ada safety lab, itu termasuk mengenali ini. Termasuk nanti kalau menata, itu jangan didekatkan oksidator dengan reduktor misalkan. Flammable dengan yang eksplosif misalkan, itu tidak boleh, ya. Karena nanti akan bisa terjadi auto reaction.
Dan nanti dipelajari ya, untuk pretest nanti malam itu. Baik ya, kemudian ada toxic substance, itu ada yang naturally, ada yang human made. Ya. Yang human made dinamakan xenobiotik. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa itu zat xenobiotik, adalah substansi toksik yang itu dibuat oleh manusia karena produk sintetik. Ya. Kalau yang naturally itu ya karena memang sudah ada di alam, seperti racunnya ular, ya, racunnya kalajengking, tanaman beracun. Ya. Dan itu biasanya dalam rangka mempertahankan diri untuk tetap hidup mereka itu. Ya. Nah, kenapa kita keracunan? Karena kita salah menggunakan itu saja. Ya, tapi sebenarnya tidak berbahaya kalau kita tahu, kalau kita tahu apa memanfaatkannya. Jadi all toxic substance itu hasad, ya, tetapi tidak semua yang hasad itu adalah toksik. Jadi ada yang kalau yang toksik itu biasanya semuanya berbahaya. Tapi yang berbahaya belum tentu toksik. Ya, termasuk yang eksplosif itu kan tidak toksik. Ya. Kemudian apa oxidizing agent itu juga kadang-kadang tidak toksik. Ya. Dan seterusnya di sana. Ini polutan, nanti saya kira silakan dibaca itu ya. Ada yang golongan metal, ada yang golongan mikroelemen, ada yang golongan organik, ada yang golongan senyawa inert, ya. Tapi tetap berbahaya baik secara fisik, kimia maupun biologi. Nah, ada yang pencemar nanti yang dianggap persisten. Persisten itu biasanya senyawa yang tidak toksik, artinya tidak beracun. Tetapi dia punya masa tinggal di lingkungan itu sangat panjang. Jadi tidak mudah didegradasi. Jadi makanya dia dinamakan long period of time. Ya. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun, ada yang sampai ratusan tahun. Ya. Kadang-kadang tidak toksik, tapi juga ada yang toksik. Ya. Tapi kalau tidak toksik pun itu persisten. Kalau yang toksik itu malah lebih bahaya lagi nanti. Sudah toksik, kemudian jangkanya panjang. Nah, itu bahaya. Kalau contoh yang di bawah itu ada DDT, dioksin, itu toksik. Ya, DDT, dioksin itu toksik. Ya, karsinogen. Ya, tidak toksik tapi karsinogen ya. Toksik itu biasanya langsung mengganggu. Tapi dia ini sebenarnya tidak terlalu toksik kalau tidak banyak ya. Tapi karsinogen menyebabkan kanker. PCB itu tidak toksik ya. Tapi juga nanti dalam jangka panjang kalau numpuk di tubuh berbahaya. Dan sebagainya. Ya. Nah, biasanya POP itu karena ini banyak-banyak digunakan di industri ya. Karena penggunaan pestisida, karena penggunaan household ya. Jadi alat pembersih rumah tangga itu banyak juga nanti yang POP. Persisten organik polutan. Jadi yang dinamakan persisten itu dia sangat resisten atau sangat tahan terhadap reaksi di alam. Ya, tidak mudah didegradasi. Ya. Nah, kenapa itu menjadi penting? Nah, ini karena sebenarnya POP itu tidak ada di alam secara alamiah. Nah, itu hasil dari sintetik atau hasil dari xenobiotik tadi itu. Ya. Dan itu karena kebutuhan kita lebih banyak meningkat, ini juga menjadi lebih banyak, lebih bahaya. Ya. Ini ada beberapa statement di dunia termasuk WHO itu ya, termasuk perindustrian ya. Jadi dalam abad terakhir ini ya, semua senyawa kimia yang masuk ke alam itu meningkat dengan tajam, makin besar. Ya, kalau dulu kan senyawa kimia itu kimia natural ya, kalau sekarang sintetik yang paling banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa saat ini diketahui ada 10 juta bahan kimia. Di bahan kimia itu ada 10 juta jenis. Dan sebagian besar dari mereka, yang 10 juta itu adalah tidak exist in natural environment. Jadi sebenarnya mereka tidak ada dulu. Jadi artinya bahwa 10 juta itu yang paling banyak adalah sintetik. Dulu tidak ada di alam, sekarang menjadi ada. Nah,
di dalam prinsip kesetimbangan, kalau dulu tidak ada, sekarang ada, itu berarti pasti menggeser kesetimbangan. Ya. Jadi misalkan ada sesuatu yang sudah setimbang, tiba-tiba diberi sesuatu yang baru, itu mesti akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Kalau yang baru itu bisa nanti masuk kesetimbangan dengan menggeser atau merusak kesetimbangan, itu yang membahayakan. Ya. Dari 10 juta ini ternyata banyak yang pendatang baru ya, atau zat-zat sintetik baru. Kemudian ada data 120.000 industri itu memproduksi bahan kimia sedunia. Jadi industri yang memproduksi bahan kimia ada 120.000, sekarang mungkin lebih. Ya. Dan ada 10.000 senyawa itu yang diproduksi lebih dari 500 kg per tahun. Berarti ada, bahkan ada yang mungkin sekian ton. Ya. Kemudian yang cukup menakutkan juga ya itu bahwa industri yang memproduksi bahan kimia ini kira-kira 1 sampai 3.000 industri baru setiap tahun. Ya. Bisa 3.000 industri per tahun itu yang baru. Ya. Jadi artinya bahwa alam kita ini terancam oleh senyawa-senyawa kimia baru. Terancam oleh senyawa-senyawa kimia yang dulu tidak ada di alam, kemudian diproduksi oleh manusia, dan itu lepas ke alam. Ya, padahal itu kesetimbangannya akan terganggu. Ya, ini beberapa contoh ya, ada VOC, ya, dan beberapa penggunaannya, sumber-sumbernya, paint, varnish, ya, solvent, gasolin, newspaper. Ini proses ini melepaskan VOC atau bahan-bahan ini, proses yang ada di sini itu melepaskan VOC, termasuk tobacco smoke. Ya, asap tembakau itu banyak VOC-nya. Ya, nanti silakan di browsing, itu masih banyak itu. Kalau di udara itu ada SOx, NOx, CO, PM. Ya, ini kalau ini alamiah ada, tapi yang di xenobiotik jauh lebih tinggi. Ya, SOx di gunung ada, NOx ada, CO ada, ya, PM ada. Yang dikeluarkan secara alamiah itu adalah untuk mempertahankan kesetimbangan. Tapi kita itu melepaskan jauh lebih besar, baik SOx, NOx, CO, dan PM, sehingga itu melebihi kesetimbangan alam. Ya. Ini nanti silakan dibaca, saya kira. Ya. Dan diperdalam di PUPI, pencemaran udara dan perubahan iklim. Ya. Mungkin saudara sudah mengambil kuliah itu sekarang sebagian. Ya. EPA itu menyatakan ada 188 hazardous in air pollution, ya, termasuk benzen, perchloroethylene, ya, ada chloroform, ada BTEC. BTEC itu benzen, toluen, etil benzen, silen, ya, ada dioksin, ada PAH, poli aromatik hidrokarbon kan nggak salah ya, atau poliaril lupa saya nanti kita lihat itu. Ya. Ada metal, kalau metal Hg, Cr dan sebagainya di sana. Ya. Nanti ini silakan diperdalam di PUPI. Ya. Jadi ini termasuk bagaimana solar radiasi dan chemistry. Radiasi matahari itu lebih penting untuk proses fotosintesis, ya, atau sumber energi di bumi. Nah, kadang-kadang menjadi terganggu jumlahnya dan jenisnya itu karena pencemar yang kita lepaskan. Ya. Termasuk nanti bagaimana kerja ozon menyaring UV. Karena kalau UV-nya tidak disaring, nanti terjadi kerusakan di bawah dan sebagainya. Ya, ini siklusnya ozon dan NO, membentukkan net ozon, ya, efek. Kalau ini setimbang, ozon tidak ada masalah ya, tapi kalau tidak setimbang nanti jadi problem. Jadi nanti silahkan dibaca sendiri kalau ini, nanti di PUPI diperjelas. Ya. Bagaimana membentuk ini FOX, ya, fog atau NOx, ya, dan sebagainya di sana. Sulfur dioxide dan sebagainya di sana ya. Jadi kemudian fungsi air di udara, water droplet. Nah, ini banyak hal nanti ya.
Nanti silakan ini dibaca nota tempat dalam berikutnya nanti. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya apapun yang kita lepaskan di alam itu akan berpengaruh pada kompartemen lain. Ya. Mencemari udara yang berpengaruh pada air, mencemari tanah nanti ya ke air, mencemari air juga ke tanah, ke udara, dan sebagainya. Jadi sebenarnya dosanya sama saja, mau melepaskan pencemar udara, pencemar air, pencemar tanah, ya. Itu nanti juga akan kembali ke alam seluruhnya. Jadi merusak satu kompartemen sama dengan merusak seluruhnya. Saya kira. Ya. Termasuk air ya, air ini banyak beberapa main aquatic environment polutan, ya. Ada yang anorganik, ada yang organik, ada yang fisik faktor. Ya. Saya kira nanti kita belajar lebih banyak tentang ini. Kalau dilihat yang dominan, ada senyawa nitrogen, itu dominan, ada senyawa fosfor, ada senyawa golongan iron, ada golongan silikon, ya. Yang paling dominan lagi nanti golongan karbon, ya, itu paling dominan, organik. Ya. Ini tadi sudah ya. Air itu, nah ini istimewa air itu ya. Nanti beberapa teman akan saya jelaskan itu bahwa air itu begitu istimewa, ya, karena air ini sebagai dasar untuk menopang kehidupan di alam raya. Ya, sifat-sifat air yang dulu kita kenal dengan anomali. Ya, saya kira saya juga tidak setuju dengan sifat anomali. Anomali itu adalah nyeleneh. Anomali itu aneh. Ya. Jadi aneh itu seolah-olah terjadi secara kebetulan. Padahal anomali itu, air itu didesain begitu telitinya oleh Maha Pencipta, ya, untuk menopang kehidupan. Jadi bukan anomali sebenarnya. Kita saja yang tidak mengerti tentang itu. Ya, jadi itu. Nah, polutan tanah juga nanti silakan dilihat ya. Jadi ini beberapa, sebenarnya zat apapun itu nanti kalau dia berlebihan di alam itu menjadi polutan. Ini yang berkaitan dengan tugas saudara, ada POPs, ya, Persistent Organic Pollutant, adalah senyawa stabil yang tertransport atau tersirkulasi global, ya, baik ke atmosfer maupun ke lautan, ke tanah dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah senyawa POP ini mudah terakumulasi pada jaringan organisme hidup melalui rantai makanan. Maka biasanya nanti yang paling banyak itu nanti yang menjadi top atau pemakan yang lebih tinggi. Jadi kalau makan di bawahnya itu yang paling atas biasanya puncak rantai makanan itu yang menjadi paling banyak menerima POPs. Ya. Efeknya cacat lahir, kanker, imunitas dan sebagainya. Nah, POP sendiri adalah bahan kimia yang dapat bertahan di lingkungan dalam jangka waktu yang panjang, dapat tersebar secara geografis dan luas, ya. Kemudian terakumulasi dalam jaringan lemak di tubuh manusia dan pemakan yang top tadi itu, sehingga berbahaya pada saat manusia dan lingkungan. Ini konvensi stop-top, ya. Ini jadi problem, ya. Golongan POP ada ini, ya. Jadi biasanya merupakan xenobiotik. Semua POPs itu adalah xenobiotik, ya. Jadi ada fungisida, herbisida, insektisida, bakterisida, rodentisida, dan lain-lainnya. Ini semuanya adalah POPs, ya. Di konvensi itu ada 12 macam pencemar POPs, ya. Jadi ada golongan aldrin, kuldran, DDT, dieldrin, endrin, heptafluor. Ini semuanya hampir semuanya pestisida ini. Ada yang untuk industri, HCB, PCB. Ada yang produk samping dari pestisida, itu ada dioksin dan furan. Ya. Ini POPs ada 12. Ya. Sehingga nanti kalau saudara membeli produk, kemudian saudara lihat komposisinya ada yang salah satu di 12 ini, itu berarti saudara membeli bahan pencemar organik persisten. Dan itu menjadi sumber pencemar yang jangka panjang. Ya. Penjelasannya saya kira silakan dibaca nanti. Ya, jadi ini dari aldrin itu dari mana? Ya, kemudian klordan itu apa? Ya, DDT untuk nyamuk biasanya itu banyak ya, dieldrin, ya, endrin, ya, heptaklor, ya, nanti silakan nanti dibaca Damirek.
ada toxpen ya, atau campeklor, ya, HCB, PCB, dioksin, ya, ada furan, gitu. Ada juga zat eksplosif ya, seperti TNT, PETN, RDX, ya, dan seterusnya. Itu beberapa bahan-bahan kimia yang nanti kalau tidak ditangani dengan baik itu menjadi pencemar dan berbahaya bagi lingkungan. Ya. Ini cara membuat TNT. Ya. Reaksinya kelihatan ya. Hanya toluen direaksikan dengan asam nitrat pada kondisi asam. Nah, nanti berulang-ulang sehingga menjadi trinitrotoluen. Ya. Kalau orang kimia murni diajari membuat ini. Ya. Sehingga kalau ingin membuat bom saja, saya kira tidak terlalu rumit. Ya. Hanya butuh toluen dan asam nitrat. Itu kira-kira saudara-saudara yang kita bahas ya kuliah ini. Jadi secara prinsip bahwa kalau pencemar itu terlanjur lepas ke lingkungan, maka kita akan dibebani biaya untuk disposal, untuk treatment, mengolah, bahkan untuk mengembalikan itu mengingat alam menjadi baik kembali, walaupun itu tidak mungkin sepertinya. Itu yang kelihatan. Ternyata yang tidak kelihatan itu kalau pencemar sampai keluar masuk lingkungan, itu kita berarti sudah memboroskan raw material. Ya. Sudah termasuk mengurangi kemampuan untuk termasuk memberi servis pelayanan yang baik pada lingkungan dan sebagainya. Itu banyak Mas Ian ya. Jadi itu. Baik, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan ke saudara pada minggu ini. Ada yang mau didiskusikan?